Segmen Refleksi Kehidupan akan ke udara setiap hari Rabu jam 8.30 malam melalui laman Facebook Tawau Baptist Church ataupun melalui YouTube di channel Tawau Baptist TV. Segmen Kitchen Fellowship akan ke udara setiap hari Jumaat jam 8 malam melalui laman Facebook Tawau Baptist Church atau melalui YouTube di channel Tawau Baptist TV. Segmen TVC Blog akan ke udara setiap hari Sabtu jam 2.30 petang melalui laman Facebook Tawau Baptist Church ataupun melalui YouTube di channel Tawau Baptist TV. Anda mempunyai bahan doa? Jika ada, hantarkan kepada Bapak Yonatan melalui pesanan ringkas ataupun melalui WhatsApp ke nombor 012-818-1303. Sekali lagi, 012-818-1303. Marilah kita bersama-sama memberi persembahan dan perpuluhan yang dapat disalurkan melalui atas talian atau bank in ke akaun Public Bank atas nama Tawau Baptist Church di nombor akaun 308-261-2929. Sekali lagi, 308-261-2929. Bukti transaksi anda bolehlah di WhatsApp-kan kepada Saudari Meme di 016-845-6958. Sekali lagi, 016-845-6958. Shalom dan selamat pagi kepada kita semua. Selamat berhari Minggu bersama keluarga Anda yang tercinta. Pada minggu hari ini kita masih lagi beribadah secara online. Gereja di bawah terus ke rumah Anda di hadapan saudara semua. Dan biar pada pagi hari ini semua yang berhadapan dengan kaca TV Anda sudah mandi, sudah siap seperti biasa untuk pergi ke gereja untuk beribadah. Kita sama-sama berdoa kuat agar di minggu-minggu yang akan datang kita sudah boleh menginjakan kaki ke gereja, memakai baju gereja, memakai seluar gereja, memakai sepatu gereja untuk beribadah di gereja kita. Nah, satu hal yang ingin saya mau kongsikan di sini bahwa sudah lebih daripada 15-16 minggu kita ke udara seperti ini, dan biar waktu-waktu ini kita pakai untuk lebih dekat beribadah bersama-sama Tuhan, bersama-sama dengan keluarga kita yang tercinta, dengan suami, dengan istri, dengan mama, dengan bapak, dengan anak kita, biar kita boleh berada di hadapan TV kita sambil menyembah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Dari itu saudara yang saya kasihi dan saya hormati, biar waktu ini kita pakai untuk benar-benar membuka hati dan juga membuka jiwa kita, membuka pikiran kita untuk hanya mau menyembah Yesus Juru Selamat, Sang Penebus dosa kita. Selamat beribadah, selamat pagi kepada kita semua. Mari kita sama-sama tempatkan Yesus dalam hati kita di dalam ibadah ini, memusatkan pikiran kita hanya untuk memuji, memuliakan Dia, serta mendengar akan firman-Nya. Pada pagi ini pembacaan kita dikutip daripada Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 hingga yang ke-10. Saya undang saudara untuk membuka Alkitab saudara di rumah, membuka handphone saudara, membuka iPad, laptop dan sebagainya, agar kita boleh sama-sama membacakan petikan firman Tuhan pada minggu ini yang dikutip daripada Efesus pasal 2 ayat 8, 9 dan 10 ya. Sekali lagi Efesus pasal 2 ayat 8, 9 dan 10. Kalau yang sudah dapat, saya mau kita sama-sama bangkit berdiri, saudara di rumah dan saya di sini, biar kita sama-sama menghormati akan firman Tuhan. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan ini, petikan firman Tuhan ini dengan segala hormat kepada Tuhan. Amin.
Kita mulakan daripada ayat 8, 9, dan 10. Oke? Efesus 2, 8, 9, dan 10 berbunyi demikian. Saudara siap? 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ayat yang terakhir mengatakan bahwa kita ini adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus dengan baik untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Sungguh luar biasa petikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya harap kita semua juga diberkati melalui petikan firman Tuhan. Selamat beribadah sekali lagi. Pada pagi hari ini mari kita sekali lagi meninggikan nama Yesus saja. Biar nama Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan jauh daripada segala-galanya. Dan mari kita biarkan roh kita sama-sama untuk meninggikan Dia. Dan dengan roh kita pasti menang di dalam Tuhan. Amin. Here we go. Hey. Semua siap. Besar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Semua, come on. Bersama rohku, ku pasti menang. Siap semua, come on. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Oh, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Semua sekali lagi, tepuk tangan di atas yuk. Sekali lagi besar yang dari yang kuharapkan. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Oh, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama rohmu, ku pasti menang. Go! Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Hey, keagunganmu. Pada hari ini adalah waktu dan saatnya untuk kita semua bersama-sama pergi ke merata dunia untuk menyampaikan Injil keselamatan Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama. Hari ini waktu dan saatnya kita semua
Tidak ada satu orang pun yang akan tahu akan hari esok. Namun saya mau pastikan saudara bahwa Allah mempunyai rancangan yang terbaik untuk kita semua. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Oh, ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Oh, oh. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hatiku tegak memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi kita ada berdoa. Walau aku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Oh, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap, saudara. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Oh, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Apapun keadaan kita, kenyataan hidup kita, percayalah bahwa Yesus mempunyai rencana yang terbaik untuk saya dan saudara, dan Dia sentiasa ada untuk kita semua. Terpujilah nama Yesus. Selamat pagi, shalom semua. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan.
Mari kita berdoa bersama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada pagi ini. Biar Tuhan Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Mohon berkat-Mu, mohon perlindungan-Mu, dan mohon penyertaan-Mu sepanjang kami mendengar firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan untuk kami. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan hikmat-Mu, dan sentuh kami melalui firman Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pagi ini kita mendengar firman Tuhan bersama-sama mengenai menghadapi hidup normal baru. Ya. Contohnya pada hari ini kita menghadapi normal baru yang mungkin membuatkan kita tidak selesa. Ya, apa itu normal baru? Dimana contohnya kalau dulu kita bebas untuk beribadah, kita datang ke gereja, kita boleh bersalam-salaman, kita boleh duduk cerita-cerita lama-lama, tapi sekarang sudah agak berubah, tidak seperti dulu. Tetapi kita tetap meneruskan semuanya itu tidak jadi penghalang untuk kita menyembah dan datang kepada Tuhan. Suka ataupun tidak suka, semuanya kita hadapinya. Dan kita lakukannya seturut dengan apa yang diperintahkan oleh kerajaan, dan itu untuk mendatangkan kemuliaan akan nama Tuhan. Bagaimana sikap kita menghadapi hidup normal baru? Ya. Ada dua sikap yang kita akan lihat bersama-sama, yang kita akan dengar bersama-sama, yaitu sikap yang pertama adalah berhenti bersungut-sungut. Dia terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-17, ayat 3 hingga yang ke-4. Mungkin kita sudah biasa dengar akan ayat ini ataupun firman Tuhan ini, tetapi kalau dalam Alkitab dia ada ulangan dan mungkin tidak menjadi masalah untuk kita mengulang kembali, menjadi satu dorongan dan kekuatan untuk kita semua. Di dalam Keluaran 17 ayat 3 dan ayat yang ke-4, kita lihat ayat yang ketiga. Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan. Di sini adalah cerita mengenai perjalanan umat Israel, di mana mereka dari Mesir dan dibawa keluar, pergi ke satu tempat yang baru, yang lebih selesa untuk mereka. Dan satu persoalannya, mengapa mereka bersungut-sungut? Ya, mengapa umat Israel ini bersungut-sungut, sedangkan mereka itu dibawa ke satu tempat yang baru dan itu menjamin masa depan untuk mereka. Karena mereka sudah terbiasa, ya, karena mereka dibawa keluar pada zon keselesaan mereka dan mereka sudah terbiasa tinggal di Mesir karena mereka sudah boleh membezakan bagaimana mereka itu apabila mereka tinggal di Mesir, walaupun mereka keadaan yang susah, ya, walaupun mereka keadaan yang tidak tidur, ya, kerja keras, tetapi mereka cukup makan, mereka ada makanan. Dan apabila mereka keluar daripada Mesir, daripada keadaan itu sudah berubah dan mereka menghadapi banyak masalah. Dan di saat itu, di mana mereka berpikir bahwa sangat menyusahkan mereka dengan keadaan yang baru itu. Nah, samalah dengan keadaan kita sekarang ini. Kita sudah biasa dengan keadaan yang dulu, ya, bebas. Kalau masuk kedai, masuk saja, dan mau pergi ke gereja, kita pergi ke gereja, dan kita boleh bercerita, ya. Tetapi keadaan itu berubah dan rasanya kita tertekan. Dan masa itu juga bangsa Israel seperti itu. Nah, umat Israel tertekan dengan keadaan yang baru, dan itu juga dihadapi oleh kita. Kalau masa itu yang membuatkan mereka tekanan adalah, buatkan mereka bersungut-sungut adalah makan dan minum. Mungkin sekarang ini yang kita lihat, yang jelas adalah masalah ekonomi yang membuatkan kita rasa tertekan dan secara tidak langsung membuatkan manusia boleh bersungut-sungut dan boleh mempersalahkan Tuhan. Bayangkan saja umat Israel ini. Mereka persalahkan pemimpin mereka, Musa, membawa mereka keluar.
Dan kita boleh mempersalahkan Tuhan, kita boleh mempersalahkan majikan kita boleh mempersalahkan keadaan dan sebagainya. Dan itu yang membuatkan anak-anak Tuhan pada hari ini di dalam keadaan yang terjepit. Kena sikap bersungut-sungut yang terlebih daripada apa yang dikehendaki. Nah, dan mengapa mereka bersungut-sungut? Yaitu mereka mengharapkan perubahan tanpa tantangan. Bangsa Israel selalu berdoa. Waktu mereka tinggal di Mesir, mereka berdoa supaya Tuhan ubah mereka. Ada satu perubahan, mereka boleh keluar, mereka tidak boleh tersiksa. Ya, mereka terjadi hamba yang tidak ada belas kasihan. Apabila Tuhan dengar hal itu, Tuhan membawa mereka keluar. Ya, apabila Tuhan membawa mereka keluar, mereka mengharapkan perubahan itu tanpa ada tantangan, tidak ada masalah. Tapi akhirnya waktu mereka keluar tuh banyak tantangan yang mereka hadapi, banyak masalah yang mereka hadapi. Dan ada sesuatu yang kita lihat di dalam ayat itu, di mana tujuan tantangan adalah untuk mendewasakan kita dan melatih kita lebih baik dari yang semula. Nah, mungkin baik apabila mereka tinggal di Mesir, tapi lebih baik lagi apabila mereka keluar dari Mesir dan mengikut jalan Tuhan. Nah, dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-10 hingga dan ayat yang ke-13, ini adalah satu peringatan buat kita semua. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, maksudnya umat Israel, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Dan ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 8 hingga ke-9. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Dan inilah sebabnya mengapa kita harus berhenti bersungut. Karena ia tidak akan membawa faedah untuk kita, kebaikan untuk kita, melainkan dia membawa dosa untuk kita. Nah, dan sikap yang kedua yang kita lihat bersama-sama. Kalau sikap yang pertama ini berhenti bersungut, dan yang kedua, nomor satukan Tuhan. Di ayat yang keempat, di mana lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Saya senang dengan ayat ini. Ada sesuatu yang sangat indah. Di mana sikap yang dimiliki oleh Musa sewaktu dia menghadapi masalah. Ya, dia seorang pemimpin yang membawa bangsa Israel. Dan waktu dia rasa tidak berdaya, dia datang kepada Tuhan. Tindakan yang sangat baik. Dia datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Maksudnya, dia nomor satukan Tuhan. Dia utamakan Tuhan. Dan dia bertanya kepada Tuhan, apakah yang akan kulakukan? Nah, di hadapan Tuhan, apakah yang akan kulakukan? Jadi, hari ini, apabila kita menghadapi situasi seperti ini, katakan kepada Tuhan, apa yang aku harus lakukan Tuhan hari ini? Apa yang aku harus lakukan dengan pekerjaanku, bisnisku, ataupun keluargaku, anakku, sekolahku, ya, apa yang aku harus lakukan? Dan kalau Musa katakan sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu, mungkin sebentar lagi kita akan bankrupt, kehilangan pekerjaan, hancur, ya, gagal. Tapi kita memilih satu jalan, nomor satukan Tuhan. Datang kepada Tuhan, nyatakan itu. Tuhan tidak duduk diam, tapi dia berkata kepada Musa, ada tongkat, ya, lakukan itu. Pasti ada mujizat. Apa yang ada dengan kita pada hari ini? Yang tidak kita sadari. Segala kelemahan kita, segala kesusahan kita akan jadi berkat, akan jadi mujizat di dalam keluarga kita. Kenapa kita perlu mengutamakan Tuhan? Ya, kenapa mengutamakan Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita? Karena mengutamakan Tuhan itu menunjukkan hati kita, ya, komitmen kita. Hidup normal baru melibatkan hati kita.
menghadapi dengan rasa syukur dan juga dengan kasih. Dan dengan hati itu kita menghadapi, kita rasakan pekerjaan Tuhan dan juga mujizat terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Nah, mengutamakan Tuhan itu menunjukkan kita bergantung penuh dengan Tuhan, ya, bergantung sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Nah, hidup normal baru melibatkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Melibatkan Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Amsal 3, 5 hingga ayat yang ke-6. Amsal 3 ayat 5 hingga 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau Musa bersandar dengan pengertiannya sendiri, dia bersandar dengan kekuatannya sendiri, pasti dia tidak akan melihat mujizat Tuhan. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi hari ini, normal baru mengajar kita kembali kepada Tuhan. Mungkin dulu kita sudah melupakan Tuhan, ataupun di mana hikmat, kepandaian, ataupun kekayaan sudah ambil alih, ambil tempat Tuhan. Ya. Jadi hari ini Tuhan ubah semuanya menjadi normal baru dan semua orang mencari Tuhan. Dan kita harus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Dan Yosua 1 ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya memilih ayat ini, ayat yang terakhir, dia sangat indah. Karena ini generasi yang baru. Mengapa firman Tuhan memberi satu nasihat, renungkanlah. Berarti generasi yang pertama, di mana Yosua membawa satu umat Tuhan ke di mana normal baru, ya, sesuatu hal yang baru. Kalau dulu tidak setia kepada Tuhan, Tuhan ulangi lagi, renungkan itu. Seperti SOP, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, bertindaklah hati-hati, dan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan renungkanlah firman Tuhan. Itu seperti 1, 2, 3 susunan SOP yang kita harus ikut. Dan inilah SOP firman Tuhan yang harus kita pegang, di mana di saat kita menghadapi kehidupan normal baru, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ajakan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, marilah kita sama-sama datang kepada Tuhan, menghadapi kehidupan normal baru ini bersama dengan Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepada Engkau pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, karena sekali lagi Engkau memperingatkan kepada kami semua. Kalau masa yang lalu kami melupakan Tuhan, dan hal-hal yang lalu yang sudah menjadi utama dalam hidup kami. Dan hari ini, waktu kami menjalani kehidupan kami, biar kami kembali kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan. Tuhan mengampuni kami. Dengan perubahan yang baru ini, kami lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi mengenal Tuhan, dan lebih lagi mentaati Tuhan. Biar kehidupan normal baru ini mengajar kami dan menempatkan Tuhan nomor 1 dalam hidup kami. Agar kami lebih lagi melihat mujizat Tuhan, pekerjaan Tuhan yang luar biasa, pertolongan Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Tolong kami semua Tuhan, lawat jemaat-Mu pada hari ini, dimanapun kami berada. Dan kami berdoa, tidak satu pun kami gagal selama kami menempuh kehidupan normal baru ini.
tapi kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Usai sudah ibadah kita pada pagi hari ini, di hari Minggu ini, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia masih memberikan kita nafas kehidupan, masih memberikan kita tenaga yang baik, kesehatan yang cukup. Namun jika ada saudara kita yang masih mengalami kelemahan tubuh, seperti biasa kita juga ingin membawa saudara untuk memberikan bahan doa agar kita boleh sejemaat, segereja mendoakan saudara kita yang dalam kelemahan tubuh ataupun mengalami kesusahan. Namun jauh sebelumnya, biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan di dalam ibadah ini. Dan sekali lagi, biar kita mau terus meninggikan Yesus di dalam kehidupan kita, di dalam apa jua keadaan kehidupan kita. Karena kita tahu dan pasti bahwa Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Sekali lagi, Raja di atas segala Raja. Dan tabib di atas segala tabib. Yang boleh menyembuhkan, memberikan kita ketenangan, memberikan kita kedamaian di dalam kehidupan kita saat ini. Terima kasih saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu dan kita jumpa lagi minggu hadapan. Selamat, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.